Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati, saya ingin sharing Dharma tentang kematian. Karena ada kata-kata yang mengatakan bahwa hidup ini tidak pasti, tetapi kematian adalah pasti. Kemudian ada kata-kata bahwa tubuh jasmani ini memang bisa sakit, tetapi janganlah membiarkan pikiran menjadi sakit. Sesungguhnya kehidupan tidaklah pasti, namun kematian sudahlah pasti. Bila kematian tiba, tidak ada yang kubawa serta harta, kemewahan bukan lagi milikku. Kedudukan, nama besar, pangkat, kekuasaan, semua telah sirna. Siapa yang mengiringi perjalananku? Lenyap sudah tali ikatan teman, sahabat, keluarga tercinta, hanya tinggal kenangan. Kini ku teringat bahwa berbuatlah banyak kebajikan, beramal, dan bermeditasi. Maksud dari kata-kata tadi adalah bahwa seseorang dalam kehidupan ini pasti pernah sakit. Tetapi sakit fisik harus bisa kita terima karena itu bagian dari kasunyatan atau satu kenyataan hidup. Tetapi janganlah membiarkan pikiran sakit. Karena kalau pikiran sakit, maka perkataan, perbuatan akan ikut menjadi sakit. Pada saat pikiran tidak fokus, maka pekerjaan kita juga akan banyak tidak fokus dan tidak mencapai apa yang seharusnya kita inginkan, kita capai. Dengan pikiran sehat, pikiran baik, maka ucapan kita baik, maka kita bisa berdana nasihat, berdana pikiran. Karena berdana itu tidak hanya melulu kepada memberikan uang, tetapi bisa juga berdana itu memberikan makanan, memberikan pakaian, memberikan nasihat, memberikan bantuan. Umpamanya menyeberangkan orang buta sampai ke seberang sana, itu termasuk perbuatan baik. Dengan pikiran yang baik, maka ucapan baik dan perbuatan kita juga otomatis akan menjadi baik. Dengan pikiran baik, ucapan dan perbuatan yang baik, maka otomatis lebih besar prosentasinya kita akan mendapat rezeki berkah yang lebih baik lagi. Karena dengan kata-kata yang tidak baik, dengan tindak tanduk yang tidak baik, maka orang akan enggan berhubungan dengan kita dan ujung-ujungnya berkah tidak akan melimpah pada diri kita. Tadi disebutkan bahwa sesungguhnya kehidupan tidaklah pasti, namun kematian adalah pasti. Dan saya meyakini itu.
dan saya tidak menolak akan hal itu, karena itu adalah kasunyatan atau kenyataan yang harus bisa kita terima. Tetapi dalam kehidupan yang tidak pasti ini, kita tidak boleh salah langkah. Kalau kita sebagai umat Buddha, kita tentu paham bahwa kita harus melaksanakan Pancasila atau 5 sila yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 5 sila itu adalah yang pertama, saya kira Bapak Ibu mengetahui bahwa 5 sila itu sudah hafal di keluar kepala, atau bagi yang belum mengetahui, maka 5 sila itu adalah sila yang pertama, saya bertekad untuk tidak membunuh. Yang kedua, saya bertekad untuk tidak mencuri. Yang ketiga, saya bertekad untuk tidak melakukan perbuatan zina. Yang keempat, saya bertekad untuk tidak berbohong. Yang kelima adalah saya bertekad untuk tidak minum minuman keras yang menyebabkan menurunnya kesadaran. Dan kalau kita menurun kesadarannya, maka 4 hal yang tadi kita berusaha untuk bisa menaati itu akan bisa kita langgar, karena dalam keadaan tidak sadar penuh, maka keempat-empatnya 4 sila ini akan bisa dilanggar. Untuk itu 5 sila ini dalam kehidupan sehari-hari harus terus kita coba, karena dengan terus kita berusaha mencoba untuk melaksanakan 5 sila tersebut akan banyak mengurangi kemelekatan, dan yang pasti akan memperbanyak perbuatan baik kita, karena dengan hanya banyak berbuat baik maka karma baik nantinya akan kita peroleh. Kemudian pada saat kita meninggal, sudah waktunya kita meninggal, maka tidak ada yang kubawa serta. Ya, harta kita nggak bawa, kemewahan, kita pakai mobil, kita pakai baju-baju bagus, itu juga tidak kita bawa serta, karena itu bukan lagi milikku, bukan lagi kepunyaanku, ya. Apalagi kedudukan sebagai pemilik perusahaan atau sebagai direktur, komisaris, atau sebagai kepala suatu badan. Dengan kita sebagai direktur, maka nama saya akan semakin menjulang. Nama tidak bisa kita bawa serta. Kita bawa serta pada saat meninggal, kemudian sudah selesai. Kemudian kekuasaan, kita bisa memerintahkan banyak orang, itu pun kekuasaan tidak akan bisa kita bawa juga. Pada saat kita meninggal, kita tidak bisa memerintahkan siapapun, bahkan memerintahkan tubuh ini saja kita tidak mampu. Semua sirna, semua hilang, semua lenyap, tidak ada lagi yang kebawa serta. Pada saat kita meninggal, terus siapa yang akan mengiringi perjalanan kita? Apakah teman? Apakah sahabat karib? Ataukah keluarga tercinta? Istri atau suami atau anak-anak? Semua itu hanya tinggal kenangan. Hingga aku teringat bahwa apapun yang aku lakukan, maka yang paling baik kita lakukan adalah perbanyak perbuatan baik, jangan berbuat jahat, dan beramal serta bermeditasi.
Jadi tidak ada yang mengiringi langkah kita pada saat kita meninggal. Ya, tadi ada teman akan mengucapkan bela sungkawa, sabe sangkara anice, sudah itu pulang ke rumah, lupalah dengan kita, teman baiknya yang dulu sering kesana kemari, tapi karena sudah meninggal, maka itu hanya berkesan 1 hari saja, kemudian atau 2 hari, atau mungkin 1 minggu setelah itu lupalah karena kita akan hidup dalam keseharian kita. Atau mungkin teman baik yang sahabat yang kemana-mana selalu bersama-sama, itu pun juga nggak akan lebih dari 1 minggu, mungkin 2 minggu, tetap teringat kita, tapi setelah itu dalam kehidupan yang sekarang ini, karena banyak kesibukan, lama-lama kita akan dilupakan juga. Atau mungkin istri, atau mungkin anak-anak kita yang kita besarkan, mereka hanya akan teringat kepada kita mungkin 1 minggu, 2 minggu, mungkin 1 bulan setelah itu. Tetapi setelah itu mereka akan melupakan kita karena banyaknya kesibukan yang mereka lakukan setiap hari. Jadi kita tidak bisa mengandalkan siapapun untuk mengiringi perjalanan kita menuju Nibbana, tetapi hanya karma baik sajalah yang akan ikut dalam perjalanan kita dan akan menentukan kita besok terlahir di alam mana. Entah itu di alam binatang atau kembali lahir ke alam manusia dan kita berjodoh dengan Buddha Dharma, ajaran Buddha, ataukah tidak. Nah, kita tergantung kepada saat ini, pada saat kita hidup, untuk lebih banyak berbuat baik. Teruslah banyak berbuat baik, tapi sekali lagi saya katakan bahwa berbuat baik itu tidak harus berdana uang. Berbuat baik adalah menolong dengan tenaga, dengan jasa, dengan pikiran-pikiran kita, dengan ucapan-ucapan kita, maka mudah-mudahan itu mengiringi langkah kita menuju Nibbana. Perbanyaklah berbuat kebajikan, jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran, banyak berdana dan banyak bermeditasi, karena banyak bermeditasi akan memberikan rasa nyaman, tenang pada saat kita menjalani kehidupan selanjutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.